untuk pembuatan bipak buatan, memanfaatkan apa yang ada di alam, tumbuhan atau pohon-pohonan yang bisa dijadikan untuk bipak alam. Nanti kita lihat bagaimana caranya pembuatan bipak alam bersama Dede Kila. Oke, kita harus perhatikan dulu tempat yang bagaimana yang layak supaya aman dari gangguan hewan dan juga dari bencana-bencana yang lain. Sebelum kita marilah kita bersihkan dulu tempatnya yang untuk dijadikan bipak supaya nanti kita bisa nyaman. Kita bersihkan dulu apa yang ada di sekitar. Pada dasarnya bipak itu kan hanya untuk pelindung ataupun tempat istirahat untuk kita sementara. Kita bisa menggunakan bipak buatan. Mari kita lihat bagaimana caranya membuatnya. Cara membuatnya saksikan. Sekarang kita akan membuat pinggiran ataupun dinding dan atap menggunakan daun-daunan. Bahan yang digunakan ini adalah daun dari pohon aprika, tumbuh subur di sini. Meskipun tidak ditanam, dia itu suka tumbuhnya dimanapun gitu. Kami nggak pernah menanam, sengaja menanam, tapi selalu saja ada, selalu saja tumbuh di lingkungan sini. Ini jenisnya pohon aprika. Kita juga duduk di atas. Baiklah, samping kita buat sampingnya aja dulu. Ya, ini sekiranya kalau masukkan pengganti tikar, berhubung tikar tidak ada, maka ini dijadikan sebagai alas isi. Meskipun ini sederhana, mungkin ada yang lebih bagus lagi di antara teman-teman kalian semua dalam pembuatan bipak. Ini hanya bipak sementara untuk menghibur anak saya sebagai suatu contoh dalam pembuatan bipak buatan ya, bipak buatan yang terbuat dari bipak alam yang memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam.
lumayan saudara. Ini bipak sementaranya sudah selesai dibuat, tidak lama dan sangat mudah membuatnya. Siapapun bisa membuatnya, asalkan kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Yang penting bipak itu yang pertama dia kokoh, layak ya buat. Kemudian dari binatang, dan juga yang pasti aman dari longsor ataupun dari kebanjiran. Intinya seperti itu. Ini bukan permanen kok, ini cuman untuk sementara saja. Selanjutnya, berhubung sekarang kita itu sudah membuat bipak alam, berhubung perut kami sudah lapar, sekarang kita masak. Oke? Mari kita masak. Berhubung tadi dari rumah belum makan, ya sambil menikmati alam. Kalau misalkan kalian lagi ngecamp di mana, usahakan untuk makanan. Kalau misalkan di sekitaran kalian banyak bagas, usahakan jangan disimpan di dalam tenda, tapi simpan dari jauh tenda, cuman digantung ya di pohon-pohon. Bagus. Nah, bisa kan membuatnya ya? Ini bipak alam yang sederhana. Ya lumayan lah memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Nah, ini pipaknya. Dari samping. Yang penting aman. Nasinya cepat masak ya, dalam hitungan menit sudah mendidih. Sak, boleh ke dong sambil ngopi. Mantap ya dek. Berhubung kami tidak bawa sendok dan garpu, ya bagaimana lagi, kita harus membuat sendok dari bambu. Ya sambil menunggu nasi masak, saya akan membuat sumpit dan sendok. Saya akan membuat, tapi bukan sendok beneran loh, ini cuman replika ya, supaya intinya bisa digunakan untuk makan. Untuk sendok lumayan lah bisa makan, buat si kecil kasihan dia tidak bisa pakai sumpit. Jadi sumpit dan sendok lumayan dicuci deh. Sambil menunggu hidangan ala kadarnya, tadi nasi sudah masak, sekarang kita lagi memasak mie instan. Bentar lagi masak, ya lumayan lah untuk mengganjal perut. Tidak ada garpu dan sendok pun, di alam itu serba ada, asalkan kita bisa memanfaatkan dengan bijak. Dan nah, ini udah mulai masak, bentar lagi matang.
Mie instan pun sudah Matang. matang. Ini bekas makanan yang kita bawa dari rumah, jangan sampai ditinggalkan di tempat lokasi kita ya, tapi usahakan bawa kembali. Sebab yang namanya plastik ini butuh berapa puluh tahun ataupun ratusan tahun untuk hancurnya gitu. Jadi usahakan bawa kembali di rumah. Ini teh. Jadi atuh calik. Kalau ada. Ya, untuk saya. Makan. Di sini ada nasi, ada ikan asin, ada sosis, dan juga ada mie instan. Ya lumayan lah Nah, buat berapa? untuk mengganjal perut. Penampakan ada gila. Ini bipak yang tadi kita bangun, dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar bipak. Ya cukup lumayan lah untuk tempat istirahat dan berteduh. Tidak